Jumpa lagi dengan saya di Terasa Rambut channelnya orang biasa untuk menjadi luar biasa. Oke, ini adalah persoalan bagaimana kita menikmati hidup. Jadi dalam hidup kita itu kita bertanggung jawab untuk memastikan bagaimana hidup ini mampu kita jalani dengan baik dan menikmatinya. Dalam prosesnya, apakah kita sudah mampu menjalaninya dengan baik dan menikmati atau belum, tentu diri kita masing-masing yang tahu. Apabila kita sudah bisa menjalani hidup dengan baik dan menikmatinya, tentu itu adalah suatu hal yang perlu kita syukuri karena sebagai anugerah yang luar biasa di dalam hidup kita. Tetapi apabila belum bisa menjalaninya dan menikmati hidup dengan baik, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat disayangkan, ironis, dan bisa dikatakan bahwa kita menjalani hidup ini dengan konyol. Karena pada dasarnya hidup kita itu tidak lama, hidup ini adalah sebentar. Jadi kita harus memastikan bahwa sepanjang hidup kita itu kita bisa menikmatinya. Nah, agar kualitas hidup kita itu berubah dan bisa kita nikmati, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa hiduplah pada saat ini dan selalulah bersyukur. Kita tidak bisa mengubah masa lalu dan tidak bisa memiliki kendali sepenuhnya atas masa depan. Fokuslah pada hal-hal yang kita bisa kendalikan, tinggal pada saat ini dan nikmati apa yang ada dengan setulus hati, dengan sepenuh hati. Belajar dari masa lalu, lakukan yang terbaik untuk saat ini, untuk bisa sukses di masa depan, dan selalulah bersyukur, karena bersyukur itu akan membuat diri kita tentram, akan membuat diri kita itu mengendap, akan membuat diri kita rendah hati, akan membuat diri kita itu tenang, dan senantiasa kita akan selalu jernih menjalani hidup kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu di dalam hidup harus menyukai tempat tinggal kita. Maka kita harus merawat tempat tinggal kita agar kita menyukai, merasa nyaman, dan merasa senang tinggal di rumah. Karena di rumahlah kita akan menghabiskan sebagian besar waktu kita di dalam hidup ini. Untuk beristirahat setelah melakukan aktivitas, untuk beristirahat setelah kita pulang kerja, berkumpul dengan keluarga, dan menjalani proses-proses untuk membangun makna hidup yang hakiki. Itulah salah satu fungsi penting tempat tinggal kita di dalam proses untuk menikmati hidup kita. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam hidup ini kita harus selalu mampu memaafkan dan jangan menyimpan dendam. Kita tidak boleh menahan dendam kepada siapapun karena dendam itu tidak ada manfaatnya. Dendam itu hanya membuat beban berat bagi kita. Jadi secara mental dan secara psikologis itu akan membuat diri kita itu sakit dan menderita apabila hidup kita itu penuh dengan dendam. Mungkin ini sulit bagi kita, tetapi jika ingin hidup kita itu lebih bahagia, kita lebih bisa menikmati hidup kita, maka kita harus mencoba melepaskan sesuatu yang harus kita lepaskan dari diri kita. Kemudian selalulah kita memaafkan siapapun itu, kita harus memaafkan agar hidup kita itu bisa tenang, bisa jernih, dan bisa ringan di dalam menjalaninya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bahwa di dalam hidup ini kita harus mencintai pekerjaan kita. Apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, kita harus bisa menikmati, kita harus bisa mencintai pekerjaan kita dengan cara menemukan makna-makna, menemukan hal-hal yang positif dalam aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita itu. Jangan sampai sebaliknya bahwa pekerjaan kita itu menjadi sumber stres dan menjadi sumber beban dan menjadi sumber ketidakbahagiaan kita. Kita harus pastikan bahwa pekerja itu adalah sumber kebahagiaan hidup kita karena kita menikmatinya. Kemudian yang kelima, bahwa di dalam hidup kita itu kita harus memiliki hobi. Ini yang sering diabaikan oleh banyak orang dan dianggap tidak penting.
bahwa di dalam hidup itu sesungguhnya untuk bisa menikmati dan bisa menjalaninya dengan baik, kita harus memiliki hobi atau kesenangan yang berguna untuk relaksasi dari ketegangan dan membuat kita itu fresh. Jadi apapun hobi kita itu tidak masalah, apakah olahraga, nonton film, membaca, traveling, berkebun, memasak, dan lain-lain. Yang pasti bahwa di dalam menikmati hidup ini kita harus memiliki hobi. Kemudian yang terakhir, bahwa kita itu di dalam hidup harus mampu bersosialisasi dengan baik. Akan membantu di dalam hidup kita kalau kita itu memiliki jaringan, kita memiliki kolega, memiliki kawan baik, di mana di dalam kita berinteraksi, dari interaksi itu akan memberikan banyak perspektif, akan memberikan tambahan wawasan yang pada akhirnya membuat hidup kita itu lebih baik, lebih dinamis, penuh warna, dan menggairahkan. Inilah beberapa hal yang saya yakin membuat hidup kita itu bisa kita jalani dengan baik dan kita bisa menikmatinya. Semoga bermanfaat. Salam keren dari Terasaka Rumput, kamu keren.